Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena berkat dan perlindungan-Mu atas kami di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami ada dengan kekuatan dan kesehatan serta berkat yang dari Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang indah ini, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, jamah hati kami supaya kami dapat semakin mengenal Engkau dan semakin mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 4 ayat yang pertama. Tertulis demikian, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya setiap perusahaan yang membuat sebuah produk akan melakukan pengujian terhadap produk yang dibuatnya. Misalnya perusahaan pembuat smartphone, mereka akan melakukan berbagai pengujian. Apakah smartphone produksi mereka tahan apabila jatuh dari ketinggian tertentu? Dan untuk mengetahuinya, mereka akan melakukan eksperimen di mana handphone yang mereka buat dijatuhkan dari ketinggian tertentu dan mereka akan melihat apa efek yang terjadi pada handphone atau smartphone yang dibuat oleh mereka. Pengujian itu akan dilakukan secara berulang kali hingga tercapai standar yang mereka inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun mengalami pengujian dari Tuhan. Tuhan menguji kita, supaya kita mencapai kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Dalam Matius 4 ayat yang pertama ini, kita membaca bagaimana Tuhan Yesus Kristus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus Kristus harus mengalami pengujian juga. Kita perhatikan di sini bahwa Roh Kudus yang membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pencobaan itu sendiri datang dari iblis, tapi diizinkan terjadi oleh Bapa Sorgawi dan tidak tanggung-tanggung persiapan untuk pencobaan itu. Kristus harus berpuasa 40 hari lamanya. Dalam keadaan yang lemah, ia pun dicobai iblis. Pencobaan iblis langsung menyerang ke hal-hal yang mendasar dan sangat menantang iman. Tapi kita tahu bagaimana kisah ini. Tuhan Yesus menang atas segala pencobaan iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Kristus saja diuji sedemikian rupa, apalagi kita, murid-muridnya. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk dalam ujian supaya diketahui bagaimana kualitas iman kita. Dan bukan berhenti di situ, saudara. Tuhan menguji kita untuk menguatkan kita, menyempurnakan iman kita, dan memurnikan kita. Kita seringkali tidak sadar bahwa kita sedang berada dalam proses pengujian. Pengujian itu terjadi setiap hari, saudara. Kita diuji dalam berbagai hal, dalam hal kesabaran, dalam hal penguasaan diri, dan berbagai aspek lainnya dalam hidup kita. Dan ujian itu terjadi di lingkungan di mana kita berada, di rumah, di kantor, di sekolah. Walaupun saat ini sekolah banyak dilakukan secara online dan pekerjaan juga banyak dilakukan dari rumah, tapi intinya adalah bahwa dalam semuanya itu ujian bisa terjadi dalam hidup kita. Di lingkungan di mana kita berada, dalam lingkungan masyarakat, dan dimanapun, ujian itu bisa terjadi atas kita, saudara. Ujian yang bertujuan untuk menjadikan kita semakin sempurna, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dicobai, mari kita mengikuti teladan Kristus yang senantiasa berpegang kepada firman-Nya dan melawan setiap pencobaan iblis dengan firman Tuhan.
Iblis juga mencobai dengan memakai firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu diputar balikan oleh iblis untuk memperdayai kita. Karena itu saudara, kita harus benar-benar mengenal firman Tuhan dan berpegang kepada firman Tuhan dan melawan setiap tipu daya iblis dengan kuasa firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama adalah setiap kita yang percaya akan mengalami ujian atau cobaan untuk memurnikan iman kita. Cinta tidak akan diketahui murni atau tidak kalau belum teruji. Iman pun demikian, saudara. Iman kita kepada Tuhan akan diuji agar kita semakin murni dalam Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan bahwa maksud dari pencobaan itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Yang kedua, saudara, Tuhan sendiri akan membawa kita masuk ke dalam pengujian, namun Ia tidak akan membiarkan kita sendirian. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat dinyatakan mengenai penyertaan Tuhan saat kita berada dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman berbicara tentang ujian yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, ketika kita dicobai, Tuhan menyediakan pertolongan agar kita dapat mengatasi pencobaan itu dan menang. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa ketika kita dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai saat ini kita jalani hidup kita dengan kesadaran akan adanya ujian atau pencobaan dan sekaligus memahami bahwa dalam setiap ujian ataupun cobaan itu ada jalan keluar dan kekuatan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Mari berpegang terus pada firman Tuhan. Jangan melenceng dari firman-Nya. Jangan lepaskan iman kita kepada Tuhan. Terus setia kepada Tuhan. Kita pasti akan keluar sebagai pemenang-pemenang atas setiap pencobaan dan ujian yang ada. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, memberikan kami pemahaman bahwa dalam setiap ujian yang ada, Engkau memberikan kami jalan keluar dan kekuatan. Kami sadari ya Tuhan, bahwa setiap ujian ataupun pencobaan yang terjadi adalah untuk membuktikan kemurnian iman kami kepadamu. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami, supaya Engkau mendapati kami setia dan murni, tidak bercacat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami Roh Kudus, pimpin kami Roh Kudus, supaya kami senantiasa berjalan, melangkah seturut dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Ketika kami mengalami pencobaan, ketika kami mengalami ujian, Engkau beserta dengan kami, menopang kami, memegang tangan kami, dan memberikan kami kekuatan, jalan keluar yang ajaib, sehingga kami dapat menanggungnya dan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Tuntun setiap langkah kami, supaya kehidupan kami hari ini menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.